Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Saudaraku dan teman-teman seiman yang disayang Allah, kali ini kita membahas tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah. Dalam kehidupan manusia senantiasa terjadi pergulatan antara kebenaran melawan kebatilan, adanya perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ada orang yang beriman kepada Allah, ada orang yang ingkar akan adanya Allah. Adanya orang yang senantiasa meyakini Tuhannya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada pula orang-orang yang meyakini Tuhannya 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, yaitu orang-orang yang tidak menyembah Allah namun menyembah ciptaan-ciptaan atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia memiliki tujuan, yaitu tujuannya adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali agar mereka menyembahku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya Allah kepada setiap manusia agar kehidupannya menjadi kehidupan yang berbahagia, hidup di dunia hingga kelak hidup di akhirat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan utusan Allah, yaitu para rasul-rasul Allah, mulai Nabi Allah Adam alaihissalam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para utusan Allah memiliki tugas yang sangat berat, yaitu membimbing umat manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Dalam Al-Quran surat An-Nahl diceritakan, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhilah taghut, yaitu melampaui batas. Kemudian di antara mereka ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula orang-orang yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para utusan Allah. Dalam ayat ini dijelaskan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para utusannya, yaitu Rasul-Rasul Allah ini, agar senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk kepada setiap umat manusia agar senantiasa menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para utusan Allah ini dalam mengemban tugasnya dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat-sifat khusus, yaitu antara lain yang pertama adalah para rasul itu memiliki sifat sidik, artinya benar. Seorang rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil dia berkata dusta atau bohong. Kemudian kedua, rasul harus amanah, artinya jujur dan dapat dipercaya. Seorang rasul mustahil berkhianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan dan tindakan rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Kemudian yang ketiga, rasul bersifat tabligh, artinya menyampaikan pesan-pesan kepada umatnya walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah kepadanya. Keempat, rasul bersifat fatonah, artinya cerdas, pandai dan bijaksana. Seorang rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang sangat tinggi dan memiliki hati yang bersih dan atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat inilah seorang rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik.
marilah kita senantiasa berbuat yang benar, artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama, ucapan kita dan tutur kata kita harus baik dan benar, perilaku harus baik dan santun, hindari berbuat buruk yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala maupun tidak disenangi oleh manusia. Kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang amanah, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak percaya kepada kita. Kemudian kita senantiasa harus berpesan kebaikan, harus disampaikan kepada orang lain. Kita mulai dari diri sendiri, keluarga kita, kemudian kepada sesama kita atau teman-teman kita. Sehingga dalam kehidupan di dunia ini kita terselamatkan dari godaan-godaan iblis laknatullah dan bala tentaranya. Sehingga kita bisa hidup bahagia di dunia hingga di akhirat. Kemudian ketika kita hidup harus hidup secara cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani kita dalam menghadapi segala kehidupan permasalahan hidup yang kita hadapi. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga jalan kita, perkataan kita, perbuatan kita senantiasa benar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.